Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan review pembelajaran 4 Bahasa Indonesia, apresiasi dan kreasi sastra anak untuk P3K Guru SD tahun 2021. Ini merupakan modul yang terakhir pada bidang Bahasa Indonesia. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update dari saya video-video yang terbaru tentang soal P3K Guru SD. Mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Soal yang nomor 1, pelajaran sastra di SD kelas rendah berfokus pada yaitu yang A, apresiasi sastra. Pembahasannya pada siswa SD, pelajaran sastra berfokus pada apresiasi sastra. Ini entah siswa kelas rendah ataupun kelas tinggi. Apresiasi sastra ini dibagi menjadi dua, yaitu reseptif dan ekspresif. Apresiasi sastra anak secara reseptif adalah penghargaan, penilaian, dan penghayatan terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi, prosa, maupun drama yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama. Sedangkan apresiasi sastra ekspresif atau produktif merupakan kegiatan mengapresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Nah, ini lebih detailnya kalau kelas rendah ini ke secara reseptif ini, hanya penilaian, penghayatan, atau membaca. Sedangkan pada kelas tinggi lebihnya ke apresiasi sastra secara ekspresif atau produktif, yaitu proses kreatif atau menciptakan atau membuat misalnya puisi atau pantun sendiri atau naskah drama sendiri. Nah, ini berarti kan perbedaannya kelas rendah dan kelas tinggi ada di sini. Tapi secara umumnya fokus untuk pelajaran sastra SD yaitu apresiasi sastra. Kalau jawaban yang lain ini tentunya tidak diajarkan di SD, bahkan ada di kuliah sastra Indonesia ini, sejarah sastra, teori sastra. Kalau ini terlalu tinggi. Soal nomor 2, manfaat yang diperoleh dari membaca karya sastra adalah yaitu yang A, memperoleh kenikmatan pelajaran dan mendidik nilai-nilai kehidupan. Pembahasannya, tujuan atau manfaat pembelajaran sastra anak di sekolah dasar antara lain memberi kebahagiaan dan kesenangan, berarti kan memberi kenikmatan ini, mengembangkan imajinasi, menambah pengetahuan, berarti masuk dalam pelajaran, mengembangkan berpikir kreatif, ini juga masuk dalam pelajaran, mengembangkan karakter, mengembangkan apresiasi sastra. Mengembangkan karakter ini berarti mendidik nilai-nilai kehidupan, mengembangkan kesadaran bersastra, dan menginterpretasi bacaan sastra. Jadi manfaat karya sastra ini yaitu yang A, memperoleh kenikmatan pelajaran dan mendidik nilai-nilai kehidupan. Soal nomor 3, pelajaran sastra di SD kelas tinggi berfokus pada yaitu B, apresiasi sastra. Ini penjelasannya sama dengan nomor 1 tadi, tapi lebihnya kalau SD kelas tinggi yaitu apresiasi sastra secara ekspresif atau produktif, yaitu pada proses kreatif dan penciptaan. Namun secara umum untuk pelajaran sastra SD yaitu hanya menyangkut apresiasi sastra. Ini sesuai dengan judul modul juga. Lanjut soal nomor 4. Tujuan memberikan cerita anak atau dongeng tertera di bawah ini, kecuali yaitu yang E, mengembangkan keinginan dan kebebasan. Pembahasannya manfaat dongeng untuk anak yaitu mempererat ikatan batin. Mendongeng bisa menjadi momen untuk quality time bersama anak. Nah, yang kedua melatih perkembangan kognitif, berarti mengembangkan pengetahuan ini. Mendengar cerita dongeng juga bermanfaat dalam menstimulasi otak si kecil untuk berpikir dan berimajinasi, meningkatkan kemampuan verbal. Anak yang sering dibacakan dongeng akan memiliki kemampuan interaksi verbal yang bagus, baik itu melalui tulisan, bacaan, atau ucapan. Bahkan anak yang sering diberikan dongeng juga diduga dapat memiliki nilai IQ yang tinggi. Jadi ini masuk pengetahuan, imajinasi, mengembangkan bahasa, ini juga masuk di sini. Memperluas kosakata. Nah, ini berarti mengembangkan bahasa. Studi menyebutkan bahwa membaca buku dongeng bersama anak dapat membantu mereka untuk mengetahui lebih banyak kosakata. Dengan begitu pula anak jadi lebih mahir dalam menyampaikan keinginan dan perasaan. Meningkatkan kemampuan matematika, mengambil banyak pelajaran hidup. Setiap cerita dongeng memiliki sebuah pelajaran hidup yang bisa diambil. Berarti
Yang A, B, C, D ini mencakup tujuan dari cerita anak atau dongeng. Soal nomor 5, tujuan memberikan cerita biografi tertera di bawah ini, kecuali yaitu yang B, mengembangkan keinginan dan kebebasan. Intinya cerita biografi dan cerita dongeng sama tujuannya. Di sini tujuannya mengenal secara mendalam tentang tokoh idola tadi. Kalau biografi kan berarti ada tokohnya, menjadi teladan bagi pembaca. Dan biografi bisa menjadi petunjuk atau teladan atau contoh hal yang baik untuk ikut dilakukan, memberikan motivasi dan semangat bagi pembaca, menghargai dan menghormati tokoh idola sesuai dengan perjuangannya, mengajak kita berpikir, berarti juga pengetahuan sejarah kepahlawanan, juga sebagai hiburan juga bisa, imajinasi, berarti kan ada keinginan atau cita-cita mengembangkan bahasa, ini pasti mengajak kita berpikir. Ketika kamu membaca dan mengikuti pengalaman seseorang dalam sebuah buku biografi, secara tidak langsung kita juga akan ikut mengidentifikasi riwayat hidup tokoh tersebut. Soal terakhir nomor 6, jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli celana. Kalau punya teman baru, jangan lupa teman lama. Puisi tersebut berbentuk yaitu yang D, pantun. Nah, mengapa ini pantun? Karena ciri-cirinya ini merujuk kepada pantun. Tiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ini jalan-jalan ke pasar baru, ini ada 9, tentunya ini juga lebih dari 8, kurang dari 12. Rima akhir setiap baris adalah AB-AB, ini kan UA-UA, berarti AB-AB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, ini jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli celana, ini adalah sampiran. Sedangkan baris ketiga dan 4 merupakan isi. Isi dari pantun yaitu kalau punya teman baru, jangan lupa teman lama. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk bahasa Indonesia kali ini. Untuk video yang lain bisa ditonton di 2 video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.